Kesultanan Demak berdiri pada tahun 1500 sampai 1568 dan berlokasi di Demak, Jawa Tengah. Merupakan kesultanan Islam pertama dan terbesar di pesisir utara Jawa. Sebelum menjadi kesultanan, Demak adalah Kadipaten Majapahit dengan Raden Patah sebagai adipatinya sejak 1478. Kesultanan ini menjadi pelopor penyebaran Islam di Jawa dan Nusantara. Namun tidak bertahan lama karena konflik internal perebutan kekuasaan. Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak, adalah putra Kertabumi Brawijaya V dari pernikahannya dengan Putri Campak. Karena pernikahan ini ditentang, sang putri diungsikan ke Palembang dan Raden Patah lahir serta dibesarkan di sana. Ia kemudian belajar agama Islam pada Sunan Ampel di Surabaya, lalu membuka hutan Gelagahwangi di Jawa Tengah dan mendirikan pesantren. Daerah ini berkembang dan menjadi cikal bakal Kesultanan Demak. Raden Patah diakui sebagai adipati oleh Prabu Brawijaya dan mengganti nama Demak sebagai Bintara, sehingga dikenal sebagai Demak Bintara. Raden Patah mengembangkan Demak Bintara menjadi pelabuhan dagang dan penyebaran Islam dengan dukungan daerah Islam seperti Jepara, Tuban, dan Gresik. Pendatang dari Tiongkok juga banyak menetap di wilayah pesisir utara Jawa, membuat Demak semakin berkembang. Sementara itu, Majapahit mengalami kemunduran akibat pemberontakan, lemahnya kepemimpinan Brawijaya, serta penolakan upeti dari daerah pesisir. Meski awalnya dilarang Sunan Ampel untuk menyerang Majapahit karena hubungan darah, setelah wafatnya Sunan Ampel, Raden Patah akhirnya menyerang Majapahit dengan dukungan dari bupati-bupati pesisir. Pasukan Raden Patah yang berjumlah 30.000 berhasil mengalahkan pasukan Majapahit yang hanya 3.000 orang. Brawijaya melarikan diri dan wafat dalam pelarian, menandai berakhirnya kerajaan Majapahit dan bangkitnya Kesultanan Demak sebagai kekuatan baru di Jawa. Setelah runtuhnya Majapahit, Demak menjadi kesultanan Islam pertama di Jawa dengan Raden Patah sebagai sultan pertama. Raden Patah didukung oleh menantunya, Pati Unus, yang menyerang Portugis di Malaka pada 1513 sebagai bentuk solidaritas dan upaya mencegah invasi Portugis. Pati Unus tewas dalam pertempuran itu. Pada 1521, Demak kembali menyerang Portugis di Malaka. Namun, Raden Patah juga tewas. Meski gagal, serangan-serangan ini menunjukkan kekuatan Demak. Raden Patah juga membangun Masjid Agung Demak yang masih berdiri hingga kini. Setelah Raden Patah meninggal, putranya Raden Trenggana menggantikannya dan memerintah dari 1521 hingga 1546. Pada masa Trenggana, Demak berkembang pesat dengan wilayah kekuasaannya yang meluas hingga Jawa Barat dan Jawa Timur, serta berperan dalam penyebaran Islam. Ekspansi Demak menimbulkan kecemasan di kerajaan Pajajaran Sunda yang menguasai pelabuhan Sunda Kelapa. Raja Pajajaran Sri Baduga atau Prabu Siliwangi meminta bantuan Portugis dengan menjalin kerjasama perdagangan, memberikan izin bagi Portugis untuk membangun benteng di Sunda Kelapa, serta memberikan konsesi perdagangan rada. Perjanjian ini ditandatangani pada 1522 yang juga memberikan perlindungan kepada Pajajaran dari ancaman. Pada 1526, setelah Portugis gagal memenuhi janjinya untuk kembali ke Sunda Kelapa, Kesultanan Demak yang dipimpin Sultan Trenggana melihat ancaman besar dari potensi invasi Portugis. Untuk mencegah hal tersebut, Demak di bawah pimpinan Fathahillah menyerang dan menguasai Sunda Kelapa. Fathahillah yang berasal dari Semuda Pasai bergabung dengan Demak setelah Pasai ditaklukkan Portugis pada 1521. Ia membenci Portugis karena menghancurkan jaringannya ke keluarganya di Pasai. Pada 1527, meskipun penguasa Sunda Kelapa telah berubah, ekspedisi Portugis tetap berusaha membangun benteng di sana. Namun pada 22 Juni 1527, Demak berhasil memukul mundur Portugis dan menghalangi upaya tersebut.
Setelah kemenangan Demak atas Portugis, Fathahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan gemilang. Kemenangan ini tak lepas dari informasi jaringan pedagang Gujarat yang sudah lama berada di Sunda Kelapa, yang membantu Fathahillah mengetahui kekuatan dan kelemahan kota tersebut. Setelah Sultan Trenggana meninggal, terjadi konflik perebutan tahta di Demak. Pangeran Prawoto membunuh Pangeran Sedolepen, saudara Trenggana, yang kemudian dibunuh pula oleh Arya Panangsang. Konflik ini berlanjut menjadi perang saudara, yang akhirnya mengarah pada kekalahan Arya Penangsang oleh Jaka Tingkir atau Hadwijaya. Jaka Tingkir kemudian menjadi Sultan Demak pada tahun 1568 dan memindahkan ibu kota ke Pajang, menandai berakhirnya Kesultanan Demak. Jaka Tingkir wafat pada tahun 1582 dan digantikan oleh Arya Pangiri, putra Pangeran Prawoto. Namun, Pangeran Benowo, putra Jaka Tingkir, kecewa dan meminta bantuan Sutawijaya atau Panembahan Senopati untuk merebut tahta Pajang. Benowo berhasil menggulingkan Arya Pangiri dan Sutawijaya diberi kekuasaan atas Jipang. Sutawijaya kemudian memindahkan ibu kota ke Mataram pada tahun 1586 yang menandai berakhirnya Kesultanan Pajang.